Lagian pun Renat terkejut depannya tiba-tiba dirubah-rubah gini. Bukannya di negara mana gitu suka ngubah-ngubah. Undang-undang aja diubah apalagi cuma target. Iya. Media Ya. utusan, lu jangan fitnah-fitnah lu. Oh warna hitam. iya salah juga ya. Banyak nih warna hitam nih. Sorry bukan media utusan, media yang memang dari dulu terkenal sejalan dengan itu. Ya. Dia bilang katanya failed deal. Sama Timur. Oh. Lihat aja. Emang lu nggak nyadar? Enggak. Biasanya kalau yang bersinar-bersinar itu harus diredupin sinarnya. Iya sih. Ini belum jadi aja, udah sinarnya kenceng banget. Iya, belum Gimana jadi? Iya. Iya. Kok bisa lu pelanggaran kayak gini beda outputnya gitu? Ya sanksinya kan nggak ada. Ya berarti emang Enggak, dari sanksi wasitnya kan bisa aja di nonaktifkan dari dunia sepak bola. Tapi nggak ada kan nyatanya. Nggak ada, iya makanya. berarti ada pihak yang emang gak mau nyangsi itu. They're over the line here. Iraq and Graham Arnold who knocked Indonesia out of the FIFA World Cup and set. Kemarin pada Jumatan ya? Jelas. Pada Jumatan ya? Kayaknya aku enggak kayaknya. Ih, Jumatan Jujur gua aja. di Istiqlal. Istiqlal? Oh. Jauh amat di Istiqlal. Nyari ini gua nasi kotak. Jumatan di mana kemarin? Iya di dekat rumah. Di rumah. Kok nggak Jumatan di Istiqlal? Nggak tahu emang di Istiqlal ada apa? Nasi kotak. Nggak, jadi ada orang. Eh. Make sense nggak menurut lu ya? Dia dari Uzbekistan. Bukan pemain yang world class lah. Bukan legend kayak Patrick Kluivert. Ya nggak? Dani Lanza. Dani Lanzat, Alex Pastor. Sholat Jumat, diajak foto sama orang. Disambut sedemikian rupa. pasti ada sesuatu nggak sih? Iya. Jadi Dan- imam kali dia di situ. Hah? Jadi imam. Khotib mungkin. Ya, khotib. Pakai bahasa Uzbekistan. Bisa loh, khotib kan undang-undangan gitu suka ada loh. Kan pakai bahasa Arab. Dari sekian banyak orang kan apa harus dia yang diundang? Soalnya dari negara semenandung Arab. Iya. Semenanjung. Semenanjung. Semenandung. Oh, iya. Kalau aku pandang kering ditanggung jauh. Lu mau ikut DA lu? Aduh, tapi intinya menurut lo mungkin nggak Timur Kapadze menjadi pelatih timnas? Enggak. Ah, Kalau dibilang mungkin ya mungkin aja, nggak 0% berarti kan. Tapi kita mau bahas itu dong emang. Enggak. Jadi kita sebelum bahas itu, kita nanti bakal bahas target dulu nih. Target apa nih? Lu kalau hidup itu kan punya target ya. Anjay, filosofi nih. Filsuf Iya. ya, filsuf. Gue demen nih. Hidup lu itu pengen targetnya yang paling tinggi dong. Betul. Nggak Iya. mungkin yang entah tengah-tengah atau yang di bawahnya teratas. Apalagi lu udah disuplai. Betul. Ya nggak? Mau harus yang Bayangin paling nih, lu tinggi. sekolah dikasih vitamin, dilesin kiri kanan. Tapi cita-cita lu masuk SMA yang kerjanya tawuran mulu. Kan nggak mungkin. iya dong. Apalagi lu udah pernah di level yang tinggi. Itu. Tiba-tiba targetnya, Iya. Apalagi, agak apalagi awalnya ekspektasinya segini. Ya, bisa turun lagi. Jadi itu nanti akan kita bahas untuk target SEA Games di Desember nanti ya. Untuk di kategori sepak bola putra. Setelah itu kita juga bahas soal penunjukan pelatih U20. Oh iya. Coach Iya, Nova. Jadi yang yang ada. katanya kemarin tuh, wah mau ada preskon sampai pada nungguin kan lu mau preskon. Oh apa? enggak, tapi rumor yang gue dengar kayaknya di tempat ini, wadah ini ya, lembaga ini, itu lagi nggak kompak nih kayaknya nih. Lembaga ya. Katanya ada dinamika kan. Iya, kenapa Pak Teddy? Lembaga. Lembaga bukan PT. Lu kira itu perusahaan? Oh nanti? iya. ini kepanjangan tapi belum opening loh. Oh iya. Mending opening dulu deh. Selamat datang di ruang paling jujur di sepak bola. Kami bukan pelatih. Kami bukan pemain. Kami bukan Timur Kapadze. Kami bukan wakil ketum. Kami bukan tukang cuci tangan. Kami bukan wasit Borneo lawan Madura. Tapi karena obrolan kami lebih panas di ruang ganti timnas. Oh, ganti timnas lagi sih. Iya. Harus Kan udah lebih thread. panas dari pertandingan Liga 1. Gitu. Jadi lu sekarang nonton Liga 1? Nonton. Bohong. Nonton lah kalau yang lagi pengen nonton. Kalau kemarin kita ngebahas apa lebih panas dari Dari demo depan kantor PSSI. sekarang yang lebih panas di dalam kantornya Iya. nih. Panas bener nih. Lebih panas dari dinamika di federasi. Ini kayaknya lagi ada dinamika ya sekarang ya? Kayaknya ya, bisa jadi tuh ada dinamika tuh. Iya. Masa bisa sih keputusan yang diambil oleh tentunya. Setiap dari yang paling atas sama Iya. bawah-bawahnya bisa beda. Iya. Masa kalah mau OSIS sama gua? Langsung rapat dulu ya? Iya. Nah, langsung rapat dulu. Ya udah langsung aja di bawah dulu. Tom Haye silakan. Kasih umpan yang cantik. Tadi kita udah ngomongin buat target SEA Games, terus kita bahas juga soal Coach Nova yang naik ke U20.
kita bahas soal Timur Kapatse yang udah datang ke Indonesia. Buat jadi khotib. Tapi Pak Marji juga ditunjuk untuk ke Eropa kan, Iya. buat nyari kandidat lain. Kan udah dibacain ya tadi, ngapain dibacain lagi sih? Langsung aja kita bahas Timur Kapatse dulu. Start. Terakhir tuan rumah FIFA Series, lu udah ngulik belum? Belum. Apa sih itu? Nanti kita bahas. Gue lebih pengen bahas di injury time, nanti ada yang mantep sekali pokoknya gue jamin di injury time. Tapi menurut lo Timur Kapatse bakal jadi pelatih timnas gak? Enggak. Ini dilihat dari si gimana. Iya, segi gimana dulu? Segi dengan dia datang ke sini. Dia datangnya udah salah. Kenapa? Mendahului. Karena biasanya nggak pakai datang. Iya. Belum tanggal 25 kok. Kecuali yang nunjuk. Yang datangnya kan bukan federasi. Ya makanya kecuali yang nunjuk ke Uzbekistan. Pas lagi hari rayanya Uzbekistan. Nah, baru bisa. Baru pasti tuh. Lebaran gitu ya. Tapi iya sih bener. Enggak, yang undang kan Prof. Effendi Ghazali kalau nggak salah. Nah itu dia sebagai apa tuh Pak? Ya, kata kan cuma traveling doang ke sini. Cuma emang ada pembicaraan dengan apa namanya? PSSI. Bilangnya federasi, tapi nggak resmi kayaknya ya. Nggak mungkin. Soalnya nggak ada statement. Nggak, tapi gue setuju sama statement lu tadi. Ini lu tadi ngomong ya, Apa? didahului soalnya. Ya kan? Soal Ya. apa tuh? Soalnya maksudnya- kalau Timur Kapatse ini datang ke sini kan bukan dengan orang PSSI dong. Betul. Bukan Ya nggak? bukan undangan resmi dari Iya, PSSI. bukan Nggak takutnya ada dijalankan. pihak yang merasa didahului kata lu tadi. Berkan? Ya. Gue setuju itu. Tapi sangat tidak make sense kalau kedatangan dia ke sini bukan untuk sepak bola. Iya. Nggak Ya, mungkin. ditambah ada yang bilang katanya dia datang buat kunjungan pariwisata apa? Nggak mungkin, lebih nggak mungkin Aneh. lagi dong. Nggak mungkin. Maksud gua Emang dia main parekraf pertama, apa? emang dia siapa gitu Emang dia maksud gua. menteri pariwisata di Uzbek. Ah, Menjalin tuh. kerja sama. Iya. Emang dia Sandiaga Uno Uzbekistan. Dan mending undang Kusanov ya. Iya. Kalau misalnya emang mau endorsement kasarannya, Iya. Lebih ngetop. lebih ngetop. Murahan dikit Abosbek Faizulaen. Ah. Tuh. Daripada undang Kapatse. Kalau Kapatse pasti hubungannya sama pelatih timnas. Iya harus. Tapi lu pada di luar itu semua, misal ini terjadi, is it good or not? Jadi pelatih? Enggak kalau gua. Enggak. Enggak. Misal nggak ada contoh nih, kan kita kan udah dari si Patrick. Ya itu, lu kalau nonton. Dari dia, kan nggak mungkin tayong balik nih, Heeh. Iya. ya nggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ya. Berat. Iya. Kan udah suruh move on. Ya. Udah, Dan suruh move on. nama Pak siapa? Ya? Timur. Pak Timur. Pak siapa? Pak Sumarji. Polisi, Pak Sumarji yang kemarin preskon. Iya. Itu kan bilang punya 5 nama. Salah Ya. satunya Timur Kapatse. Salah satu Timur Dan Kapatse. Jesus Casas. Ada Ada jelas. dua itu. Kasus juga masuk Iya. kali Ada. ya? Yang diajukan. Kalau disuruh jangan itu deh. Kalau misalnya emang Timur yang terpilih, kenapa menurut lu enggak? Ya lu benchmarkingnya jangan sama Patrick Kluivert lah. Udah rendah banget itu. Mau siapa Benchmarkingnya kita target ke 2030 Iya. Piala Dunia. Cari yang levelnya mantap. Gue udah berkali-kali nih ngomongin nama Paulo Bento. Bahwa 2 negara ke Piala Dunia. Minimal kayak gitulah. Jangan lebih baik dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh udah paling dasar banget. Jangan benchmarking yang cemen-cemen kayak gitu. Cari yang levelnya. Ya misalnya Mancini lah. Walaupun Mancini udah gak mungkin. Udah ngelatih klub Qatar. Yang level-levelan udah pernah ke Piala Dunia. Kenapa Timur Kapatse enggak? Ya karena memang dia yang ngebawa, tapi kan nggak dari awal banget nih. Dia ya supir tembak lah, udah di tengah-tengah dilanjutin. Emang ujung-ujungnya dia bagus juga kan. Iya. Kalau nggak bagus nggak mungkin dia bisa nerusin perjalanan yang oke. Betul. Tapi kan nggak dari awal. Iya. Dan dia nggak pernah punya pengalaman di luar Uzbekistan. Iya. Itu penting juga buat gue. Nah, sebenarnya kalau menurut gue ini ya, statusnya si Timur ini sama kayak Tayong, bos sebenarnya. Tayong pun sebelum ke sini sama dia nggak punya status, nggak punya pengalaman di luar Korea. Tapi setidaknya dia pernah berlaga di Bukan bedanya ketika dia ngelatih Korea masuk Piala Dunia, dia tetap jadi pelatihnya. Iya. Sedangkan Timur, Uzbek masuk Piala Dunia, dia diganti. Iya. Berarti secara nggak langsung Uzbekistan pun nggak nggak percaya dengan sama dia Timur. untuk di timnas di Piala Dunia. Pildun. Berarti kesimpulannya Iya. ntar dulu ada pandit Uzbekistan yang bilang kalau misalkan Timur Kapatse Harus itu nggak diganti. bisa Iya. memimpin Uzbekistan di Piala Dunia. Berarti ini namanya Toizulaev. Bisa jadi, Toizulaev. bisa Ya, jadi. kalau lu gimana? Apa? Setuju nggak kalau Timur Kapatse? Jujur, apa sih? Nah, lu ketawa. Enggak, gue mikir, Tahu. Coach Live, temennya Just to Live. Sama
Udah diam. Arsi Kusano. Gue mikir. Berkacamata dia. Gue juga tadi gue lagi mikir Tauto soalnya just Itu dia di demo nggak sih di sana lu? Siapa? Tadi lu sebut namanya siapa namanya tadi? Arsi Kusano. Ditulis nggak tuh di tembok? Tulis. Oh, tulis. Di demo juga tuh ya? Iya. Bobrok Saif. Lu gimana? Ya, kalau gue pribadi, gue setuju sama statementnya Bang Didi. Jadi emang si Timur ini secara orang taunya, wih Timur bang, karena kan dia bikin Uzbek lolos ke Piala Dunia. Ya. Tapi setuju sama statement Bang Didi yang bilang dia nggak dari awal nih, karena kan pelatih awalnya sakit kan, makanya mundur. Ya. Bener nggak? Akhirnya dia di tengah-tengah ngelanjutin dan berhasil lolos juga. Tapi untuk level senior mungkin dia secara CV bukan CV yang memang harusnya kita cari nih buat memimpin timnas kita. Iya, kalau misalnya benchmarkingnya Patrick, ya dia bagus. Lebih bagus dari Patrick, Patrick jelas. kan nilainya misalnya 15 lah dari 1000. Ya. Ke 100. Dikit amat. 100 mungkin si siapa namanya? Timur. Timur ini mungkin 60, 65 gitu. Oke. Kita butuh yang 90 nih kalau menurut gua. Waduh, Kalau- 90 nilainya. Iyalah. Gua. Setuju nggak tuh? Nih, gini Pak, masalahnya kalau menurut gue ya, si Timur ini, kan kita nggak tahu kandidat lain selain Timur ya. Iya. Misalnya dari 5 pilihan ini, Itu siapa? Hal Grimson. Iya itu gua nggak tahu. itu lebih nggak mungkin. Irlandia masuk Piala Dunia, Iya, masih megang Irlandia. lebih nggak mungkin dong. Nih, si Timur ini, kan kita kalau milih pelatih tuh punya beberapa patokan lah ya. Salah satu itu budgeting sebenarnya. Iya. Kalau nyari yang levelnya 90, masuk emang. Budgetnya. Gak usah ngomongin duit sama federasi. Pasti ngomongin lah. Duitnya banyak. Pasti banyak, pasti dapat. Dan satu lagi Pak, nggak semua pelatih top itu mau ngebangun sepak bola, membantu Dari federasi nol. dari bottom up. Iya, tapi kalau tergiur sama engagementnya, belum tentu. Siapa tahu mau. Hari gini tuh engagement gak bisa dianggap remeh. Iya. Gue sih sampai sekarang masih sepakat kalau pelatih yang mau ngelatih timnas, salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia yang ngelatih timnas Indonesia ya. Iya, selain Manchester jalan-jalan di United. pinggir kota Brazil. Sama jadi pelatih MU. Iya, benar. Itu berat banget karena lu harus menyeluruh. Ininya apa terlibatnya, bukan cuma tactical di 90 menit match day doang. Betul. Itu yang ribet. Nah, Dan iya. kita bakal nyari pelatih yang levelnya itu bukan level S, tapi level A pasti atau B. Tayong itu bukan pelatih level S, Bukan. B lah, B. B atau A lah. Di Asia ya. Makanya ya Patrick cocok. Patrick. Dia nggak usah bawa nama dia. Oh iya. Geli ya. Itu. Iya. Tapi menurut gua engagement ini penting loh. Siapa yang kebayang sih pelatih Irlandia, orang dari Iceland yang salju melulu Hal tiba-tiba Grimson. Pelatih bola ya? mau approach ke Indonesia gitu. Apa coba kalau bukan engagement? Tapi kan kalau si Hal Grimson itu media Irlandia memberitakan Indonesia approaching dia. Memberitakan karena agen yang nyamperin, ngelamar, approach. Ngirim CV. Oh, Iya. yang ngirim CV itu dari pihak Hal Grimsonnya. Agen. Itu makanya diberitain. Gitu. Dia nyoba kali. Engagement gue yakin deh, nggak engagement Indonesia tuh udah terkenal di mana-mana. Ya. Ya terkenal contoh aja kayak kemarin. Tapi yang balik lagi, dia mau nggak terlibat menyeluruh dan apakah untuk kita itu hal yang positif atau enggak? Kalau cuma engagement, Patrick juga kemarin nyari engagement. di Iya, sini. makanya jangan sampai kita Dapatnya kayak gitu. Kayak gitu, iya. Kalau lu nggak setuju lah, aku setuju aja Joakim lu. Kalau federasi sanggup. Ini kan kalau bahas federasi Gue sanggup. sih nggak yakin ada nama pelatih TRS di 5 itu. Menurut gue ya. Iya, Menurut lo ada nggak pelatih TRS di 5? nggak ada. menurut gua. Enggak ada. mentok-mentok paling tetap B paling standarnya. Iya, iya level timur semua. Timur Kasas. Iya. Pelatih yang pernah di Asia juga pasti. Iya. Kalau Kapazi sih kayaknya nggak setuju. Kan Pak Sumarji lagi di Eropa nih sekarang. Iya. Siapa yang dicari? Dendi Julius Jawan. Ada canda bang. Gue kenal. Gue orang kolong juga bang. Aman ya bang. Ke Belanda lagi Ini nggak? bobo kolong lu. Ke Belanda lagi nggak dia? Mungkin ya. Itu kebetulan pelatih Liverpool kan tadi dipecat tuh. Iya benar. Jangan. Banyak itu mau dibawa. Tapi kalau Arne Slot dipecat, staffnya cabut semua nggak? Perang Broncos maksudnya. Iya, mungkin. Bisa jadi. Kita nggak tahu. Broncos ya, yang Iya. iya. Kita nggak tahu loh. Bisa jadi. Tapi emang nggak kapok Belanda lagi. Tapi kalau Van Bronckhorst sih mending sih menurut gue dibanding si itu. Tapi nggak ada pengalaman Piala Dunianya juga. Iya sih. Tetap harus pelatih yang pernah ngelatih negara ke Iya. Piala Dunia ya. Iya. Kalau gue ya. Gue kemarin waktu gue lagi di Bung Tio, gue ngobrol Bung Tio, ada satu dari Bung Tio tuh insight-nya bagus kan. Mendingan kita nyari pelatih baru itu abis Piala Dunia. Kita ambil pelatih yang dipecat dari Piala Dunia. Jadi lebih pengalaman. Karena dia
kita udah ngeliat di Piala Dunia. Tapi lama. Menurut lu gimana? Kelamaan. Kan kita nggak punya agenda deket. Iya, tapi kan ada nanti yang kita bahas tuh. FIFA Series Iya bulan sih, Maret bener. itu perlu. Bener sih. Terus ada AFF juga bulan Juli. Iya. Kalau nyarinya Juni, terus tandingnya Juli, ya ntar Tapi kayak kan, udah. tapi kan tetap aja Kejauhan. kita kan punya Cadangan. punya seseorang yang memang legend Siapa? di Asia Tenggara dan Asia. Bayangin, hey, come on, lisensi Dirtek Asia, orang Asia pertama yang punya lisensi Kemarin Dirtek. dia yang ngomong, sekarang lu. Ini ada pesanan ya? Ada pesanan nih? nggak? Udah di WA ya? Ntar dulu dah. Tapi kalau dari 5 kandidat pelatih buat timnas senior ini, apakah mereka ini filosofinya tuh sejalan sama Federasi. Dirtek? Betul. Itu juga dicari. Kebanyakan itu. Berhubung Dirtek kita orang Belanda juga. Nah. Tapi orang Belanda yang pernah terlibat di sepak bola Asia beda nih bos. Oh iya. Kalau si Kilepert Iya. kan enggak. Ini orang Belanda yang pernah terlibat sepak bola Asia dan temennya orang pertama dari Asia. Iya. Oh punya iya, lisensi benar. Dirtek, kuliahnya bareng. Ini pesanan fix nih. Oh enggak. Istrinya orang Indonesia, lah lu ngomongnya ke sono. Oh iya. Berarti kalau Timur Kapacin masih oke-oke aja. Oke sih kalau gua ya. Misalnya nggak punya nama lain nih. Timur tuh oke menurut gua. Ya just oke aja. Iya. Yang 60 tadi, 65. Dan gua percaya Timur tuh bisa jadi kayak Taeyong tau. Dan Timur itu gue yakin dia mau kalau misalkan ngebenerin semua dari bawah Itu lagi. maksud gua. Karena dia pelatih tier B, tier A, bukan tier S. Kok menurut gue kalau Karakternya gimana nih? Karakter penting nih sekarang. Iya, kan kita nggak kenal ya, Iya. belum tahu. Tapi kok kalau menurut gue kalau Jesus Casas nggak mau ya benerin dari bawah ya. Kayaknya Agak beda. Mungkin ya. Terlalu- Karena Jesus Casas kan berangkat dari asistennya Luis Milla ya. betul, Iya, bukan dari pelatih youth. Iya. Kalau si Casas kan dari pelatih youth. U23 kan, Uzbek. U19 Enggak, lah. dari Oh, iya, iya. U17. U17. Tapi kan si 17. Casas sebenarnya juga U21 sih, tapi kan Asisten. Spanyol. Asisten itu juga asisten. Dia nggak pernah jadi head coach di U21 Iya, tahu iya. setahu gua Casas. Ya makanya itu siapapun pelatihnya yang nanti bakal ditunjuk, mereka juga harus bisa mengembangkan dari kelompok usia U17. Kayak Sintayong itu kan mulai dari bener. emang nggak langsung ya megang U17 tapi kan Nggak dia Taeyong nggak pernah megang U17. iya kan gue bilang emang nggak langsung tapi dia menurunkan seseorang untuk megang di situ. Ya, didelegasi. Contohnya, Kan Iya. dia yang main Coach ini Nova. tahun untuk Coach Nova kan waktu itu. Ya kayak gitu sih. Supaya selaras kan Betul. sebenarnya. Iya, Jadi nggak cuma semuanya. fokus di senior doang. Menarik ya pembahasan soal pelatih baru ini. Mentalnya harus Ini Jago feeling sih, gua, harus feeling gua ya. Kan kita tapping ini Minggu nih. Naiknya hari Sasa. Selasa. Ini antara besok atau Selasa, di hari Selasa berita soal Timur muncul lagi kata gua. Dan dia ngapain? Kan nggak mungkin dia lama-lama di sini dong. Main angklung. Tapi kita nggak tahu. ke Bali dulu kesorot katanya kali. liburan. Iya. Ke Bali katanya kan? Enggak, gua sih nih kita logika Kang. Media bisa tahu Timur Kapadze, pasti ada yang ngubungin dong. Timur mau datang ke sini. Pasti. Ya enggak? Mm-mm. Dan nggak mungkin ini nggak ada hubungannya sama bola, yakin gua. Pastilah. Bullshit kalau bilangnya liburan nggak mungkin. Ini Mana pasti tahu ada lu hubungannya. memperkenalkan nasi goreng ke dunia. Mana tahu. Iya. Barack Obama lo bawa ke sini harusnya kalau Ya yang ngomong ngedatengin nasi ke goreng. sini, yang ngedatengin ke sini kan erat hubungannya sama sepak bola kan. Iya. Effendi Ghazali itu yang bikin roadmap sebelumnya bareng sama Ratu Tisa tuh. Sorry erat gue potong banget. Kang. Ini si Pak Effendi ini statusnya apa sih? Gue nggak tahu soalnya. Dulu Di tuh bola kayak- ya, di bola. Dulu kayaknya gue juga nggak tahu sebagai apa, tapi dia yang ngebentuk bikin roadmap sebelumnya loh. Bahwa 2034 kita kan lolos Piala Dunia. Yang gue ingat dari Pak Effendi Ghazali adalah yang dia ngomong di TV Ang. All out semua. Itu dia orangnya. Iya, Bener iya, kan? iya. Bener, Sekarang bener, belum ada yang bener. all out. Belum ada. Belum. All in. Ya jadi bukan orang baru lah di sepak bola tuh, tapi gue nggak tahu jabatannya apa gitu. Dan dia datang ke sini pasti ada hubungan juga sama bola. Iya, betul. Oke. Kalau gue sih cukup yakin sih kalau dia bakal. Cuman emang perlu ada gimmick aja. Iya. Biar Enggak, tapi kalau kalian lihat salah satu media utusan itu yang warna hitam itu. ya. Media Ya. utusan. Lu jangan fitnah-fitnah lu. Oh Media iya, warna hitam. oh iya salah juga Banyak nih ya. warna hitam nih. Sorry bukan media Apa? utusan, media yang memang dari dulu terkenal sejalan dengan itu. Ya. Dia bilang katanya failed deal. Sama Timur. Timur. Oh. Ini apa aja? Emang lu nggak nyadar? Enggak. Biasanya kalau yang bersinar itu harus diredupin sinarnya. Iya sih. Ini belum jadi aja, udah sinarnya kenceng banget. Iya, belum Gimana jadi? Iya. Iya. Harus diakuin, nggak bisa dipungkiri. Ingat nggak? Berarti bisa dibungkanan. Berarti Mas nggak karena didahului. Ya, mungkin kita nggak tahu. Ingat nggak dulu si Keringat nggak punya rumor Iya. diumumin Fabrizio Romano. Betul. Kalau nggak ada Fabrizio kita nggak tahu dia pelatih Betul. kita. Iya. Betul. Ya kan? Ini jangan-jangan nanti pas Sumaji datang, Tahu-tahu tahu-tahu pelatih. ada
Fabrizio Romano nih. Iya. Dan bukan dari Pak Sumarji keluar beritanya. Iya, dari Fabrizio Romano. Kalau dari Pak Sumarji batal. Berarti violet nih. Failed deal tulisannya. Ini udah pilot deal. Buka. Cek. Nggak mau, males gua. Pilot deal itu batal. Batal. Tapi menurut lu pengumumannya kapan? Kayaknya sih sebelum FIFA Series. Saya sih kemarin bilang katanya minggu depan pengumuman pelatih. FIFA saya Minggu yang Yang jelas pasti ini buat mempersiapkan FIFA Series. Yunus Nusi, Pak Sekjen yang ngomong. Iya, bilang minggu depan katanya kemungkinan diumumkan. Iya. Tapi kan emang sering. Ada beritanya nih, ini beritanya nih. Ready plus. Pasti ini berarti ini buat menatap FIFA Series ya kita. Pasti Bulan lah. Maret. FIFA Series apa Untuk sih? persiapan FIFA Series. Jadi FIFA Series ini yang gua tahu ya. Ini kan dia pertama kali 2024 kalau nggak salah. Ya, tahun kemarin. Ya kan tahun kemarin. Jadi tuh dia kayak turnamen ini diadakan untuk negara-negara yang jarang untuk main lawan konfederasi lain. Oke. Jadi- Itu turnamen apa friendly match biasa sih? Friendly Jadi biasa. friendly match biasa. Bertajuk turnamen. Bertajuk turnamen. Konfederasi. Enggak, maksud gua, kalau turnamen itu kan ada grup, ntar ada knockout, ada final. Ada grupnya dan dia nanti tuan rumahnya ini tolong koreksi ya. Jadi tuan rumahnya itu nanti bakal ditunjuk setiap grup itu ada tuan rumahnya. Iya. Lah, tapi gue baca beritanya Indonesia host. Iya, Ada normal. 8 iya, hostnya, ada cuma 8. ada Oh, 8 bukan hostnya. Indonesia doang. Ada Bukan. 8 negara. Oke. Ada 8 yang gua nggak tahu ya ini masuk hitungan kalender FIFA nggak? Pasti dong. FIFA Matchday, FIFA Pasti Matchday dong. kemarin. Namanya udah FIFA Series kecuali AFF Series. Pasti. Mortal Kombat SEA tuh. Games Series. Kalau di event sebelumnya di 2024 itu ada Kroasia. Jadi ada 5 negara Nah, tuan Bukan rumahnya. 8 ya? Enggak, sekarang 8. sekarang Tuan rumahnya. Jadi pesertanya itu ditambahin dari Oke. event sebelumnya. Berarti ini baru 2 tahun ya eventnya berjalan. Tapi Iya. event ini berlangsung misalkan dalam kan itu kan kalender FIFA kan, Pak Besarius ya? window FIFA tuh kayak cuma Seminggu. seminggu doang. Sepuluh hari, Seminggu 10 hari. kelar apa dibagi di 2 kalender FIFA gitu loh, kayak Maret nanti Mei gitu. Gak mungkin Mei ada World Cup. Kayaknya enggak deh. Tapi- Enggak selama itu. Tapi ini yang ikut FIFA Series-nya negara-negara yang nggak ikut Piala Dunia? Iya, enggak. Oh, berarti kemungkinan iya. Tapi ada Uzbekistan. ada Uzbek. Lah iya. Enggak kok, enggak. Ini Ada tuh Uzbekistan. jatuhnya kayak emang kalau nggak salah emang turnamen aja dibikin Iya, buat Gue bilang tadi Iya. buat mempertemukan negara yang jarang main lawan konfederasi lain. Coba intinya duit buat FIFA kan intinya kan. Iya. ya pastilah. Coba negaranya apa aja Pak Didi? Enggak, tuan rumahnya itu Australia, Azerbaijan, Oh, Australia. Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Satunya Indonesia. Indonesia. Lah ada Australia mau Uzbek. Cuma kemarin gue sempat ngulik yang tahun lalu. Tahun lalu itu jadi satu grup itu jadi ada dari misalnya Asia, Ya. ntar ada dari Amerika, dicampur. Kayak World iya. Cup. Nah, Kayak World ada Cup. Amerikanya. Cuma gue nggak belum ngulik lebih jauh lagi kalau emang itu ada sampai ke final gitu. Kayaknya masing-masing di grup itu udah selesai di situ Kayaknya aja. saya kayak sistem liga Iya. gitu deh kayaknya. Kayak Islamic Solidarity Game tuh kalau dulu. Ya, Iya, yang kayak kayak Itu- di Brunei. Itu dulu FMD nggak hitungannya? FMD kan? nggak tahu deh. Islamic Solidarity Game itu? Kayak tapi U23 dulu itu sudah game. Oh, udah 3 ya? U23 dulu. Yang si Gua ingat- Spaso ngelap pas mau nendang penalti itu bukan apa? ya, kayaknya itu Aceh yang di Aceh. Iya, itu dia kan? aja itu kan. Ngelap, yang mau nendang penalti tuh lu. Enggak pernah ngomong lah tuh Liga Lumpur. Yang basah ya. Itu Tahu gua. Deket loh sama tebing loh. Iya, itu debutnya Egy dulu tuh. Parah nih Yang kalau lapangannya lumpur kan. Mongolia itu lawan Mongolia sih inget gua. Iya. Jadi itu apa itu tajuknya? Itu kayak bukan Islamic Solidarity Games ya, apa ya? Ya pokoknya itulah. Bukan di lumpur Pertandingan itu. amal nggak sih? Pertandingan amal memperingati Oh Islamnya iya, Aceh iya, kalau nggak iya salah. betul. Iya benar. Pertandingan amal. Bahaya sekali. Islamic Solidarity Games dulu itu kita menang lawan Turki. Tolong lanjut. Warga Aceh ini parah banget sumpah nggak bohong. Nggak usah dibilang lapangan lumpur. Kan emang itu Parah lumpur lapangannya. Emang lumpur. Emang lumpur. Parah banget. Nah, jadi tuh sebenarnya lapangannya bagus. Bagus, wilayah Karena hujan, Iya. terus gua nggak tahu tanahnya itu kayak apa bentuknya. Akhirnya tuh Oh, drainasinya jelek. Itu di Aceh ya? Lu tau nggak yang Jangan Spaso begini-gini? jelas lagi. Ini kan gue bilang. Itu stadion Aceh keren banget tuh. Iya. Harapan Itu kan banget hujan. kan San Harono. Bagus itu. Itu lagi nanam padi. Sekarang ya, nggak tahu dulu. Iya. Iya. Lanjut lagi. Tapi menurut lu ini tiba-tiba jadi tuan Soalnya rumah ikut. hadiah nggak sih? Kalau dibilang hadiah sih enggak juga sih. Tapi prestisenya Tapi apa, Bang? Ini kita kan sedih banget nih. Hadiah apa nih Pak maksudnya Pak? Hadiah nggak lolos. Oh, jangan aneh lagi, jangan aneh lagi. Ini mah. kalau Ini mah bodrik juga ini. Ini bodoh juga ini enggak. enggak. Bukan. Kalau hadiah enggak lolos mah enggak kan. Cuman lebih ke ini Enggak lu, jangan-jangan kayak tebing. Sakit Oh. perut dikasih. Enggak, ini tuh bodrek juga ini tuh kayak lebih ke ini Indonesia udah sejauh ini nih sepak bolanya sampai di round 4. Ya udah akhirnya kita Enggak. disertakan untuk Enggak ada. Enggak ada. Itu pesertanya ada
Mauritius itu negara apa Jir? Ini baru denger aku. Rwanda. Ini tuh negara-negara dari setiap konfederasi. Jadi Iya nanti tuh, iya nggak apple-to-apple dong dengan Indonesia diberikan ini pesertanya tapi ada Rwanda, Mauritius, di ASEAN pesertanya siapa aja, Kang? Indonesia doang, Indonesia, Uzbek, sama Uzbek, sama Australia. ASEAN. Oh, ASEAN, Indonesia doang. Tuan rumahnya Undang siapa? Thailand Siapa rame sih nggak? peserta itu? Ada nggak? Data Bisa semuanya. jadi Nggak rame. ada, belum lihat. Kalau ngundang Malaysia rame nggak? Bisa jadi rame. Kalau ngundang Kalau lawan langsung, langsung, ngundang lawan baru nggak rame. Iya, cuma nggak, kan ini kan pertanyaan dia bisa jadi obat nggak? Ya menurut gua nggak ada Nggak hubungannya. banget. Lu jangan ngomong obat lagi. Kalau jadi Iya. obat mah enggak. Nggak ada hubungannya anjir. Nggak bakal bisa. Bodrek Terus apa gitu. dong berarti? Terus apa dong? Ya biar ada Oh, gua tahu. Biar kelihatan keren aja hubungannya. Semifinal AFC 2027 Karena hubungan tuh. internasionalnya Kuat. kuat. Gila Pak Erik. Nih, coy. sampai sekarang Ketemu belum ada tuh. daftar lengkap. Yang dikonfirmasi baru Ketemu tuh. 8 itu. Oh. Gitu. Kalau misalkan yang wanita, woman, ada Thailand. Kan Thailand level lu di dunia kalau cewek mah. Iya. Sama Filipina berdua tuh kan. Iya, Untuk kalau saat ini kayaknya baru pertama kali ada yang wanita deh. Untuk yang event sekarang. Sebelumnya itu nggak ada. iya. Mungkin. Thailand udah dunia. Dunia dong, dunia. Thailand bagus. Kita Thailand, Filipina tuh udah dunia. Thailand Indonesia, putri kita. bagus. Bannernya minta liga tarik, bannernya. So-soan nanya-nanyain. makan terus. Iya. Tapi mungkin buat menunjukkan keeratan dari Pak Ketum dengan Bisa jadi. Kalau Biar yang gue dibantuin. baca beritanya, keren Pak Ketum. ini apa bentuk apresiasi FIFA ke Indonesia atau ke federasi sudah melakukan apa sebagai tuan rumah Piala Dunia berhasil. Terus AFF segala macam Itu bahasa berhasil. diplomatis saya itu Pak. Itu namanya silat lidah, Bang. Lembut banget omongan lu Nabi. Iya. Lu kenapa sih? Thinking mulu federasi. Bang, enggak. Kalau federasi aku udah nah gitu. Gua nggak mau jadi ngurusin. Yang ngurusin PSSI sih kita siapa? Lu mau gitu jahat sama federasi. Enggak, kalau dia Kang. Lu juga. Ini juga nih. Hidup tumben-tumbenan. Apaan? Silat lidah masa Pak Erick dibilang dulu silat? Iya, Pak Erik ini. Menteri loh, menteri. loh, silat. Orang Pengusaha Menpora. ngetop lu. Menpora. Masa pesilat? Farhan gak nyangka aku. Aku lagi. Iya, intinya si FIFA Series ini ya just only friendly match saya kalau bagi gue sih. Memang Iya, cuma nggak ada dibikin masalah. kiasannya kesannya kayak ini Turnamen prestis. prestis. Nggak ada. Iya. Tapi mungkin lebih prestis karena emang dia FMD aja. Iya, FIFA Iya. pasti. Anggaplah kayak ini, kayak Nations League. Iya. Kayak gitu aja. Kayak Cuma gitu Nations aja. League kan emang dia Tapi Nations League ada Trofinya. ada benefitnya buat peserta Swedia bisa ikut Playoff World Cup. Salah satu kan gara-gara ini. ya. Dia lumayan jauh di UEFA prestasi Nations ya? League. Iya. Mereka tempat jadi grup H Siapa Swedia. tahu kita juga ntar jadi juara di FIFA Series. Ini ada Jadi di 2030. enggak disusulin nih anak Iya. bawah nih Iya. bikin kepala aja. Jadi menurut itu tim Indonesia yang bawah. Iya. Canda Pak Erick. Kalau dia mah serius tadi. Ya. Tapi nggak bisa lah Pak Erik tuh emang keren. Tapi Karena- ada preskon lagi nanti berarti ya? Apa? Soal ini. Pasti ada nanti drama Karena lagi. kan belum ada pelatih. Preskon mulu isi yang nggak ada gitu. Lu kan gak ada ngomong apa tadi? Dengar. Jadi menurut lu setiap preskon tuh drama. Bro? Drama lah. Iya. Buat Yang kemarin dramanya apa? Yang U20. Iya. Apaan? Yang U20 Preskon dramanya kemarin? apa? Iya. Ya kita udah pikir-pikir kayak, ini nih bakal jadi pengumuman penting nih. Ujung-ujungnya taunya. ngumumin doang, Coach Nova naik ke timnas U20. Udah gitu nggak selaras lagi dengan yang di bawah-bawahnya yang Cakep. membuat keputusan. Emang iya nggak selarasan? Katanya begitu nih beritanya, ting. Nah. Iya. Tapi gue sih jujur ya. Kemarin preskon itu Kang, kebetulan gue nonton. Kebetulan. Terus pas gue lihat, gue sih jadi rekan media sih kesel sih gue, dikerjain gue. sama. Iya. Karena semua berita yang diungkapin, semua orang udah tahu. Iya. Gue kira bakal ada yang minta maaf gitu. Bener gak? Oh, enggak ada. Boro-boro. Ada yang jadi kemarin gue sempet bingung ya. Lu ngeliat nggak di mana Pak Ketum Di mana? kemarin pas preskon? Nggak tahu. Lagi rapat kan? Ya kan nggak ada kan di Nggak situ ada, kan. iya. Terus nggak ada Bang Arya juga kan. Iya. Dan Biasanya ada dua waketum nggak dilibatin gitu. Malah Pak Marji kan Pak Marji, sebagai Pak bagian Yunus Nusi, tim nasional ya. Coach Nova sama Alexander Zuyos Iya. aja yang ada di situ. Ratu Tisha sama itu nggak ada ya? Berarti dianggap nggak penting ya? U20. Bisa jadi. Enggak penting, itu penting. Nggak bisa jadi dianggap berita ini tuh ya nggak sepenting itu. Iya. Ya kan ada dua waketum loh. Buktinya istilah, lu bayangin ya, lu mau ngumumin suatu, tapi abang-abangan lu nggak ada yang datang. Iya, Tapi maksudnya nggak penting. penting, nggak Enggak, penting. maksud Iya. gua gini. Ini kan penunjukan buat Coach Nova naik ke U20 ya. Iya. Dimana ini di media udah rame. Iya. Ini berkata secara resmi lah. Ya, Ini U20. Itu kan yang kemarin yang ngomong siapa ya?
Sumarji. Apa Marji? Iya. Cuman yang jadi masalah, wakilnya ini kan bilang ini nggak ada hasil dari rapat exco. Nah, itu. Tadi pagi itu. Iya. Baru Gimana beritanya. beritanya, Pak? Ya Pak Zainuddin Amali bilang ini nggak sesuai prosedur. Iya. Di mana prosedur walaupun U20 bukan timnas senior tetap Betul. harus diusulkan dan exco dirapatkan baru diumumkan. Ini ujuk-ujuk dibikin preskon, bahkan Pak Zainuddin Amali bilang dia sampai terkaget-kaget. Kaget, Sama. ntar kagetnya gimana? Ya, God itu God. Nggak, nih, yang nunjuk siapa? lawakan 72 tuh. Yang nunjuk yang buat ngadain press kan siapa? Apa? Yang nunjuk. Yang nunjuk apa? Kan tadi pas ya. Pak Erik yang Nggak, nunjuk. Pak Erik yang nunjuk. Kan yang pertama bilang Coach Nova akan kita Naik promosikan ke U20. U20. Itu Emang sebelum, MPR. itu bahkan sebelum World Cup ya. Sebelum World Pak Erick Cup, Thohir udah dia ngomong bilang gitu. kalau misalnya, bahkan tadi buat SEA Games katanya awalnya mau Nova ya. Oh nggak tahu kalau itu. Kan waktu itu kan bilang gini, kalau di U17 Coach Nova kita Perform. anggap berprestasi sukses, bukan nggak mungkin Coach Nova bisa naik level ke U20 atau bahkan ke SEA Games. Ya. Ternyata SEA Games-nya enggak. Coach Tetap U20. Lord, iya. Ya. U20. The Lord. Lord. King. Dan penunjukan ini itu tanpa adanya rapat exco Ya. yang disampaikan sama Pak ZA. Zainuddin Amali. Hmm. Apa ini yang terjadi juga pada saat Pemecatan Taeyong. pemecatan Sintayong dan penunjukan Patrick Kluivert? Akhirnya masyarakat berasumsi bisa jadi. Dinamika sesungguhnya. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi dong. Apalagi udah ada adegan washing hands. Salaman. Cuci tangan. Makin banyak nih cuci tangan nih. Sabun laku ini. Nggak, karena gue ngelihat ya, Exco itu kan setahu gue ada 12 ya? Apa 15 Pak totalnya? Lupa. Kayaknya 48. 48? JKT ini. Angin. Itu lagu siapa Udah ya? lantis. Salah. 12-an deh, 15 kan termasuk sama itu. Ketum. Ya. Ya pokoknya belasan lah. Gue ngerasanya kok bisa kayak contoh ya, misalnya ada sesuatu yang media atau masyarakat tuh mempertanyakan ini tuh jelek gitu. Anggap nggak? Kayak roadmap. Ditanyalah ke salah satu exco, which is adalah Pak Sumarji. Mas Marji. Loh, saya nggak tahu. Iya. Komunikasinya yang Itu maksud gua. mampet ya. Kok bisa gitu bilang nggak tahu? Ya berarti berarti keputusan diambil tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu. Dan nggak mungkin menurut gue ya, dan nggak mungkin itu tersebar bahkan di media yang tadi lo bilang itu juga naik beritanya soal roadmap. Nggak mungkin itu bukan dari PSSI dong. Iya. Ini yang ngeluarin berita ini salah satunya adalah jurnalis ya, Bang Firzi, Kompas ya. Versi Idris. Iya. Itu kan dia nggak mungkin bohong dong. Dia ngeluarin berita yang itu juga soal roadmap 3 Ngeluarin kan itu nih yang ngeluarin pertama. Akhirnya di gue nggak tahu pertama atau keberapa ya. Enggak, kalau gue dari medianya itu yang Farhan bilang. Gue tahu. Kalau gue taunya sumbernya salah satunya dari Bang Firzi. Kalau Bang Firzi udah Iya. taruh Harusnya 99% iya dong. akurat. Iya nggak? Ada Kapabilitasnya. kemungkinan banyak nggak akhirnya. Ada yang emang Pak Sumarji nggak mau menjelaskan itu, akhirnya dijawab nggak tahu, atau emang dia beneran nggak tahu. kalau pas Marji oke lah, secara hierarki lumayan tuh, ketua, wakil ketua, sekjen, badan tim nasional. Kalau dari ketua ke wakil itu deket banget tuh. Bener-bener. Terus udah gitu pernyataannya keras loh. Kalau kita perhatiin, gue tadi baca di bola skor atau bola sport, itu beritanya bilang ini nih sampai ngebahas harusnya kita ngikuti prosedur yang pernah dilakukan oleh Iwan Bule. iya Pak Iwan Bule, ngebawa ketua federasi sebelumnya. Menurut gue itu udah secara apa namanya? Secara ini dia tersirat. Bukan tersirat lagi, tersurat jelas. Oh, itu. jelas ya? Iya jelas. Dia nyebut nama juga di situ. Enggak tersirat, maksudnya ada makna ganda di situ. Oh, makna ganda. Dalam Sarjana banget pendidikannya bahasanya. keluar nih. Oh Iya, iya iya, benar. Makna gandanya Ada sesuatu menurut iya, gue. makna gandanya seolah-olah ini yang gue bisa simpulin ya dari pernyataannya Pak ZA. Harusnya kayak zaman Iwan berarti dia nggak secara langsung prosedur lu sebagai ketum itu salah. Iya. Iya dong. Berarti benar. Ada dinamika di situ. Dinamika ruang. Enggak kayak bayangin ya lu ini apa namanya? Sekolah. Ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas. Iya. Ketua kelas lu bilang nggak ada PR. Tapi Wakilnya wakilnya bilang ada PR. Lu sebagai siswa lu ngikut yang mana? Ketua. Tapi aneh nggak kalau bisa dua orang ini beda omongan. Itu dia. Yang lebih aneh lagi harusnya ngomonginnya di kelas. Ini di lapangan upacara teriak-teriak nih. Iya. Iya. Sampai sekolah Kelas nih. sekolah Kelas nih.
Nggak ada PR. Nggak ada PR dari Bu ini. Nah, kita yang denger mic itu sekarang. Iya. Aneh kan? Tiba-tiba besoknya ada upacara lagi tapi di skup lebih kecil ya. Iya. Lagi baris aja tiba-tiba bilang, ada kok PR. Loh, Kasihan. kemarin kata ketua audiens. Ted, berarti kalau gitu sebagai siswa ngapain, Ted? Pukul aja udah. Kalau gitu. Enggak sebagai siswa kalau ada ketua kelas begitu. Pukul muka. Pukul. Kalau ada ketua kelas. Anarkis banget. Kalau ada Kelihatan. Wah, anarkis banget tuh kayak di Persipal lawan Barito ya. pukul jam dinding pukul. Oh, Tapi lu ngangkat kursi nggak kayak yang di Persijap? Lihat gak lu yang diangkat kursi biru itu? Sobat-sobat, ini Oh. bahasa soal timnas sudah saya belum? belum. Belum. Ya kan dulu. Gue udah gatel buat bahas Likan nih. Kan tadi kan Gue udah gatel banget tadi semua. kan lu soal apa namanya? Ketua kelas sama wakil kelas. Iya. Itu yang beda omongan, lagi ngomong di upacara. Tiba-tiba kepala sekolah yang ngambil tumik. Iya. Siapa yang bisa juara 2 di kelas, dia dapat hadiah, tapi juara 1 enggak. Nah, gitu. Juara 2 dulu. Oh, berarti kesimpulannya juara 2 tuh lebih prestis ya daripada Iya. juara 1 ya. Iya, lupa gue ada bahasan itu ya. Lupa tadi. Oh buru-buru aja Iya. mau kemana sih? Tahu buru-buru Ada banget. endorsean belum diposting. Gue lupa. Jadi sebenarnya ada apa sih tentang juara 1 dan juara 2 ini? Iya. Target SEA Games di 2025 ini, bulan Desember nanti, kita ditargetkan mendapatkan medali perak. Nah, Sabar. ditambah baru aja minggu lalu saat ada latihan perdana timnas U23, Pak Sumarji bilang kalau anak-anak U23 ini diberikan beban berat ya kan untuk mempertahankan medali emas ini jadi tujuannya itu adalah sebagai obat. Jadi parame. Jadi bodrek. Ini lebih apa nih? Bisa bang perak nih. Nah, tapi lu tahu nggak itu statementnya keluar dari mulut siapa? Pak Erik. Erik sebagai Menpora. kita belum dengar Erik sebagai PSSI. Udah jangan suzon dulu nih kita Jangan closing. suzon. Sabar. Kita closing aja udah kebanyakan. Sabar. Tapi masalahnya lu nggak lihat ini nggak press connya di FIFA Goal? Nonton gue bikin konten soal Iya, itu. ketua ini dinyatakan dari PSSI kepada kami Menpora. Iya. Dia ngomong gitu kan? Enggak. Jadi yang Tampil deh, ntar. Parah. Nah, kalau yang gue bahas ini langsung dari direktur pengembangannya nih, Ya. orang Menpora. Dia nanya nih, ini lagi ada di podium, orang direkturnya di situ. Targetnya gimana setelah diteliti gini, targetnya perak gitu. Ya. Dia Kalau ngomong siapa? Pak Menteri dan ininya direktur Orang Menpora kan direktur berarti ya? Menpora. Bukan Pak Erik kan? Pak Eriknya ini, Pak Erik tapi Oh, ada Pak direkturnya Erik. di situ. Ya, terus? Kalau Putri perunggu Ya. gitu. Tapi kan dari Menpora. Menpora, dari PSSI belum. Nah, itu yang gue baca ntar kalau salah kalau Ini koreksi video ya. nih yang gue tonton. Ada videonya yang Iya. di FIFA Goal itu yang Gimana, dibilang gimana? setelah dikaji dan pokoknya dari PSSI. Iya. Oh, PSSI yang ngomong? PSSI. Oh. Tapi yang ngomong Perik sebagai ketua Menpora. Dari saya ke saya. Iya. Kalau yang gue tonton videonya itu dari direktur Menpora, direktur pengembangan ada risetnya. Coba nanti tampil deh videonya. Tapi Ah, nggak boleh. apa-apa sih kalau targetnya perak. Kalau misalkan nanti kita bisa dapat emas, kan nanti ada narasi. Berarti melampaui Iya, target. Melampaui target. Emang jago bangun narasi. Lu jago banget itu mah. Gue nggak nyampe ke situ sih gue. Iya, gue juga sih. Lu Jago jago nggak? Lu yang nuduh banget orangnya, nuduh banget. Emang cuma Sintayong doang yang bisa melampaui target. Lagian Enggak, tapi apa Tep? lagian pun kan ini apa? Lu kan sebelahan ngapain nyerang-nyerangin? Apa? Lagian pun kalian terkejut depannya tiba-tiba dirubah-rubah gini. Bukannya di negara mana gitu suka ngubah-ngubah, undang-undang aja diubah apalagi cuma target. Nah, gitu. Di negara Mongolia. Rwanda. Iya, Rwanda. Yang mau ikut FIFA series. Maklum kalau cuma perak-perak aja diubah ya. Maklum. Iya, kita coba tanya Farhan. Farhan Iya. setuju nggak nih sama target peraknya? Iya, Jangan setuju biar nggak? nggak ngantuk lu. Iya. Kalau gue ya, kalau gue mah target ya wajib emas lah kalau menurut gue tetep. Karena nggak make sense menurut gua target perak nih. Iyalah. Sebenarnya. Gue bingung Dengan- yang riset siapa ada. Mending kita ajak ngobrol tuh yang Enggak, riset. tar dulu. Udah gitu. Keras banget usahanya buat manggil pemain-pemain Iya. diaspora. Keras Bener. banget usahanya. Sayang banget ya kalau cuma targetnya perak. Apa jangan-jangan Iya. pemainnya nggak boleh datang ya makanya tiba-tiba targetnya turun. Mungkin. Mungkin. Mereka udah tahu duluan. Udah tau duluan. Pemain-pemain ini nggak Cuman diizinkan. dari kemarin mungkin, berita kan? yang di up adalah nih di ACC klubnya, di ACC Iya. klubnya. Nggak tahu tiba-tiba nggak diizinin. Tapi enggak sih. menurut Sebenarnya gua. itu nggak bisa jadi alasan sih. Orang terakhir aja nggak ada pemain diaspora sih inget gue. Iya. Yang emas. Itu.
Pas SEA Games. Iya, gimana enggak? Marcelino masih main di udah main di Udah, Marcelino udah di Tapi kita nggak luar, pakai pemain- Arhan udah di luar. Nggak pakai pemain diaspora kita kan? Udah di Denze sih. Udah. Marcelino di Denze, Arhan itu Diaspora enggak ada. Half blood enggak ada half blood. Half-Blood nggak ada, Nggak ada. diaspora ada. Iya. Yang main di luar ada. Pukul-pukul ya, Bener di nggak ya? diaspora kan Tahu nggak? mainnya. Bener nggak? Nggak main. Kan Komang. Marcelino udah Denze ya? Udah. Udah Komang backnya. Bukan Hapner. Komang sama Ferrari ya? Komang sama. Komang sama Ferrari. Sama Rido. Oh, Komang Iya, Rido, sorry. Itu emang eranya Komang masih Rido. era emas juga masih. Di Thailand ya? Thailand. Komang Tadi Rido. Kamboja itu. Kamboja. Enggak, besok. Thailand. Nah, itu mungkin. Jangan-jangan emasnya Udah di request sama Thailand. Thailand. Ya kita cuma dikasih Thailand tema. punya target emas loh. Enggak, maksud gua gini loh. Lu waktu ingat gak Piala Asia U23? Yang Apa? Kualifikasi. yang enggak yang Piala Asia-nya itu kan segrup sama Qatar, Jordan sama Australia. Australia. Targetnya PSSI itu lolos grup. Iya. Menurut gua target lolos grup itu nggak make sense tau. Untuk grup kayak gitu. Nah, harusnya mungkin nggak ada target lolos grup. Dan iya dan kita tuh masih nggak tahu loh Nathan bisa main apa enggak, Hubner bisa main apa enggak. Iya enggak? Sedangkan ini yang udah jelas dari awal diusahain. Targetnya 8 besar. Enggak, lolos grup. Lolos grup itu 8 besar, bener. Iya bener ya. Iya, lolos grup. lolos grup 8 Makanya besar. Sintayong bilang semifinal bisa nih. Semifinal gua nih. bisa. Iya. Lawan negara sakti semuanya. Iya. Kayak dulu 16 doang. Karena menurut gua cuma lolos grupnya itu di grup yang tuan rumah Qatar, Australia, Jordan. susah logis. Dengan sorry ya, mayoritas pemain Liga Indonesia. Liga Ang. Nggak suka banget sama Liga 1 kok ya. Suka. Nah, makanya ini pertimbangannya apa nih kira-kira Perak? Kalau menurut gue sih nggak masuk akal karena pelatihnya masih pelatih yang bagus, yang paling keren se Asia. Ya, Dia- bukan gitu narasinya pelatih yang membawa Ya. Indonesia emas. Pelatih yang sama Ya. membawa emas. Pelatih yang berhasil membawa emas setelah 32 tahun tidak ada medali emas dari sepak bola di negara ini. Dan punya apa? Dan punya Dan apa? Dok? satu-satunya Dan punya iya. Udah. Gue benci banget ngomongin itu mulu. Lu juga kemarin. Sekali doang kan, tapi gak di callback. Udah. Ini kan digelar di Thailand. Iya. Thailand kan yang megang Madam Pang. Yang mau main ke sini kan Ada hubungan kekerabatan. Iya. sama Menpora. Sama. Jadi maksud lu udah Sama lu. ngomong gue? Ada mau main ke sini. Nggak, kita bahas dulu kenapa nggak setujunya nih. Kan lu sepakat dan nggak setuju dong dengan target Perak kita. Nggak setuju lah. Nah, pelatih sama. Ya. Terus kalau dilihat dari kedalaman squad kurang lebih sama. Anggap aja nggak ada pemain diasporanya misalnya. Nggak jauh beda dong. Jauh dong. Siapa coba? Jauh dong. Ah. Lu mau nyamain hoki sama Sananta? Jauh dong. Iya, jago kan Hoki. Raven. Ngapain? Jauh lah. Emang timnas U23 waktu emas itu emang lebih siap sebenarnya dibanding timnas U23 sekarang menurut gua. Kalau misalnya nggak ada diasporanya berarti wajar dong Perak. Kalau misalnya emang dapatnya perak, gua mau ajarkan Kang, tapi jangan ditargetin perak, Pak. Harusnya targetnya Tetap tinggi. emas. Emas. Kita ngomongnya targetnya nih. Iya, Dapat makanya perunggu pun nggak apa-apa. Iya, gua misalnya nggak dapat emas lagi dengan pemain ini sekarang, gua mau ajarkan kalau gua. yang sekarang tuh yang mana? Yang U23 sekarang, Kalau tiba-tiba ada Adrian Wibowo dan pemain diaspora lain? mereka misalnya nggak ada. Gua mau ajarkan perak. Sangat mau ajarkan. Perunggu pun wajar. Perunggu tuh pun wajar. Karena Thailand juga kuat sih ya. Apalagi Thailand kalau full tim ya, si Son Sukbel tuh main tuh. Oh, enggak lah kayaknya. Ya misalnya kan Madam Pang juga pengen lobby-lobby juga. Kira Madam Madam Pang kan terbang langsung ke Inggris Iya. waktu manggil Jun. Madam Pang itu punya timnya semua digunain, nggak Madam Pang doang. Itu kerja bagus gitu jadi ketua federasi. Semua kerja, wakil ada, sekretaris ada, bukan sekretaris lagi cuci tangan gitu. Oh, iya, Tuh. Emang yang mana sekretaris cuci tangan? Ada. Habis Nah, makan di Thailand. Habis makan padang. Iya. Cuci tangan. Sekretaris cuci tangan. Federasi ini kita federasi Nah, jadi Thailand. kan ke sana akhirnya lebih gini. Nih, gue lanjut ya. Udah kan lu gue tadi udah cabut dikit buat klip lu kan. Lu kok ngumpet? Nggak, gua akhirnya main di sini tuh masyarakat jadi punya stigma kayak kenapa ya kok si seolah nih jadinya Coach Indra yang diserang nih. Kok Coach Indra kayak diselamatin banget ya? Ngerti gak maksud gue? Kayak dia tidak dibebankan target tinggi, dia Iya. supply yang gila-gilaan. Ya, Akhirnya masyarakat jadi sentimennya ke Pak Indra. tapi wajar sih Pak Indra tidak di Mau di Maksudnya- callback lagi deh. Jangan di callback lagi. Apaan udah sih? capek. Itu aja lu. Gue kira Aero. Siram nih. menurut gue wajar lah. Kenapa? Karena cuma dia. Udah. Udah lah, Tok. Lu omongan lu itu mulu lu. Jadi callback mulu Iya. anjir. Tapi callback-nya tiap callback lucu kan? Jangan salah lu. Lebih ke enak lama-lama. Iya. Enggak, jadi kalau gue bilang ini ada salah satu bukti juga bahwa komunikasinya nggak bener nih. Iya.
yang Pak Sumarji kemarin targetnya menang sampai itu tadi Paramek Bordek segala macam Iya. itu. Tiba-tiba Pengobat hati. seminggu setelah kemarin kita ngobrol Berubah. seminggu setelahnya berubah lagi. Itu kan komunikasinya ada yang nggak benar. Mungkin setelah pertandingan pertama berubah lagi ntar targetnya. Gue makin curiga sebenarnya dulu masalah komunikasi bukan antara Sintayong sama pemain. Itu dia. Iya nggak sih? Yaitu antara Si A sama si ketua kelas mewakili ini mungkin. Atau sama sekretaris ya, nggak tahu. Bendahara, seksi kebersihan, ya nggak tahu. Itu yang paling baik tuh seksi kebersihan. Karena subsidi. Berarti kebenaran. Itu paling bahaya itu. Kenapa tuh? Shopee podcast. Berarti lama-lama kebenaran bakal terungkap dengan sendirinya. Harusnya begitulah pasti Ya. mau ditutupin segimana mungkin. satu-satu. Kemarin tuh ada suka kata-katanya Bung Harpa. Daripada lu jujur tapi beda-beda, mendingan lu bohong tapi kompak. Bukan apa gitu. Iya di Bung Tio. Bener. Sumpah gua ngakak banget anjir. Bohong apa-apa, yang penting Kompak. Iya, jadi orang barengan. gini. Kebohongan yang diungkapkan secara terus-menerus dan bersama-sama akan dianggap sebagai sebuah fakta. Tau? Orang jadi percaya. Iya, orang jadi percaya. karena emang konsisten. Tapi kalau lu jujur tapi ngomongnya beda-beda, orang jadi tersisu. Mendingan lu bohong tapi kompak. Bener dah. Selama ini ada bohong yang kompak gak? Mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kayak itu. Enggak. Waduh. Waduh, kentang banget ini. Wah. Udah habis durasi nih. Wasit Borneo. Durasi udah habis Belum nih. dong. Ngomong-ngomongin SEA Games yang katanya bakal manggil Ivar Jenner. Iya. Katanya si Ivar Jenner kemungkinan mau pindah. Oh iya. Ivar Jenner nih, gue hari ini pakai baju Utrecht. Ini dikirim langsung dari Bang Bimo. Thank you Bang Bimo. Gue mau bikin orang-orang ngiri aja. Thank you Bang Bimo. Kita udah ketemuan Bang Bimo Kita masa kenal loh Bang Bimo. nggak Gua dikirimin Expo juga. mulu nih. Iya. Ah, Expo, halo Expo. Bang Bimo City ada nggak? Iya. Bang Bimo Thank you, kita Bang kan Bimo, ya. kenal Bang. Udah, lanjut. Nggak pengen banget tuh temen seneng. Hina. Kemana si Ivar? Main ke ini? Bukan, Ivar itu dia memutuskan untuk menyudahi kontraknya dengan Utrecht di Iya. akhir musim ini. Karena Iya, karena di akhir musim ini dia habis nih kontraknya. Iya, itu Karena dia pertama. udah nggak dapet tahun Jarang lalu sama dimainin. tahun lalu sama tahun ini itu lebih parah tahun ini katanya. Ya. Karena dia jarang banget dapat menit main di tim utama sama sekali. Masuk di SP juga enggak. padahal kabarnya waktu awal musim dibilang dia masuk Iya. ke tim utama. Malah sekarang banyakan main di youth ya Di Youth pun nggak sesering musim Iya. kemarin. mainnya. Apakah nanti akan ada tawaran buat main di tim utama? Tapi di Liga Kosovo. Iya. ya Bareng sama Sirus Margono. Enggak sih gua sih jujur gue perasaan gue gak enak banget. sama Gue takut banget tiba-tiba breaking news. Ivar Jenner ke yang ada pernya depannya apapun itu lah. Gini, yang merasa gini Persipura. enggak? Yang merasa gini enggak? Persepolis. Jadi lu nggak suka Liga 1? Suka. Ingat gak lu nyari duit dari mana? Iya. Suka. Ingat gak lu cari makan lu dari mana? Suka. Beras lu dari mana? Beras lu dari mana? kalau Ivar main di Liga Indonesia emang kenapa? Iya, kenapa? Tahu lu. Kan masih makin jadi sumber Eh. duit lu. Lu ini beras yang lu makan tadi pagi, hah? Itu bisa jadi penyakit buat Liga lu. Indonesia bagus tau. Apa sih kalau udah. namanya kalau misalnya orang yang di mulut beda sama yang di hati beda apa sih namanya? Bener-bener lu Enggak, kelewatan. gini. Gue emang bahas Liga Indonesia, udah mulai ngulik nyari tahu pemain nama siapa. Iya, bahas pertandingannya. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri, Bisa pung jadi kanan, pung atas, pung belakang ya. Kita nggak bisa kita harus akui bahwa emang liga kita tuh kurang gitu. Belum mau closing ya? Iya. Emang kurang. Terus apa keresahan lu kalau misalnya Ivan Jenner masuk ke Liga Indonesia? Karena liga kita itu bukan tempat yang baik untuk berkembang pemain supaya menjadi top level sebenarnya menurut gue. Ya buat apa? Kan kita udah nggak targetin Piala Dunia lagi Kan Piala Dunia masih ada. Ivar tuh masih 19 tahun, Pak. Beda 37 tahun sama Bapak kan. 21. Kan Piala Dunia tahun 3000. Tapi coba lu bayangin Kang, waktu Ngapain? Cepet-cepet. Kang, waktu jeda babak pertama nih, Ivar lagi di ruang ganti, di depannya dia tiba-tiba ada wasit dipukul. Atau tiba-tiba pas dia lagi udah mau pulang ada yang bangku gitu. Bang warna biru. Ekspresinya gimana tuh Ivar ya? Ya kan everybody change. Semua orang bisa berubah. Udah nggak usah dipaksain lah. Kalau kan ada rumornya Joey Pelopesi mau ke Persib Bandung. Ya. Gua nggak akan sereaktif Tom Haye karena waktu itu Tom Haye kan kita masih Karena punya lu chance. takut sama
Main Persib Bandung. Lah, ya elah. Kemarin ngomongnya begitu. Masih bagus, saya itu umurnya belum begitu. Katanya kemarin lu baik-baikin Persib Bandung karena apa? Kayak mau gue sih orang ikutin Liga Indonesia. Aduh nggak usah deh. Karena Persib Ingat nggak kemarin bilang gitu? Iya kan? Sumber Setuju lah beras. tuh. Denger kemarin dia bilang gitu kan. Ih gue takut banget fans Persib. Gue harus baik-baikin Persib. Astagfirullah. Takut nggak dikirimin jersey. Iya. Lu tau nggak surat Al-Lahab? Abang lah. Oh, surat. Itu ada di Quran surat Al-Lahab itu tuh dia menjelaskan tentang tukang fitnah yang bawa kayu bakar. Harusnya sih waktu itu gue balas tuh kayak gini juga harusnya. Salah siapa kamu balas begitu ya? Enggak, jadi kalau kayak Tom Hayo itu kan gue marah-marah kenapa? Karena kita masih punya chance ke 2026 nih, jangka pendek. Kalau sekarang nih, Joey Pelupesi datang ke Liga Indonesia, gue nggak akan sereaktif itu. Karena kita udah nggak punya target jangka pendek. Lagi Joey Pelupesi juga udah tua. Iya, itu maksud gue kan itu nggak punya jangka pendek. Ivar Jenner juga tahun 3000 udah tua. Kenapa tahun 3.000? Lama banget sih. Lalu maunya kapan? 2030. 2030. Kan kata yang itu, ntar kan diundur-undur terus sampai tahun 3000. Walaupun nggak mungkin bro. Emang lo yakin 2030? Enggak yakin. 2034 Kayaknya kita masuk Piala Dunia pas minyak bumi udah habis ya. Iya, tahun 3000. Jadi ngisi naik motor pakai ini kentang. Kentang dicolok. Gue udah capek banget mundur mulu. Astaga, enggak apa. Gua sih khawatir banget demi Allah. Jenner lu kalau nonton enggak mungkin sih tapi. Kan kasihan kan. Kalau ngomong Jenner yang berhak tuh gua sama Alfa. Karena pernah ketemu langsung. Coba Pak, kasih tahu Pak. Yang pernah ketemu. Iya, Yang pernah ketemu. Ya. Lu pernah ngirup parfumnya kan pasti ya? Coba. Lo kata-kata lo apa biar Ivar Jenner Ya. tetap di Eropa? Iya, Ya, gua kasih buat lu ya, Ivar statement. ya. Ya. Di ini aja di sini. Sama kasih tahu foto lu. Ya. Foto lu yang gua enggak diajak itu, Junan. Nih, Far, Heeh. lu tetap harus ada di Eropa. Kalaupun nanti ada misalkan ada yang minta lu buat main ngebela di sini nih, buat menaiki peringkat liga kita di ASEAN, jangan mau. Apapun konsekuensinya, sekalipun lu nggak dipanggil ke timnas, jangan mau. Lu tetap harus Emang ada ya? Emang ada gitu? Oh gitu. Emang ada gitu? Oh, ada ya. Iya. Dan satu lagi ya, Ivar, ini walaupun gua enggak pernah ketemu lu, acara Erspo gua enggak diajak, tapi gua ada pesan. Mulai sekarang blok WA-nya Raven sama Struy. Lu chatan sama Nathan sama Hubner aja. Iya. Sama Marcelino, jangan. Ini kasih pesan semua kita ya. Iya. Lu ngulang-ngulang Erspo mulu, lu nggak pengen? Ntar Lu lagi. pengen di endorse Erspo nggak? Pengen? Lu itu biar ikut dia. Cocok, mau gue cari lawan. Oh iya bener ya. Gue cari lawan ya. Lawan siapa? Gua cari Yang lawan. Gobel ya? Itu Seru tuh ya? yang septic tank itu. Sekarang udah dong. Alpa udah ini kan dikasih pesan dulu. Singkat-singkat aja. Kasih aja sama si Ipa. Kalau gue sih positif thinking aja. Kasih pesan. Ivar mau kemana aja silakan. Yang penting dia happy, dia seneng, udah. Woi, baik. Mencari aman. Diplomatis sekali. Dokter, Gak boleh diplomatis tuh. Kasih Sama pesan, jujur. kasih pesan, kasih Dari pesan. hati lu. Kasih Dari pesan. hati gue ya. Iya. Ivar. Hmm. Lihat dah Nathan tuh. Bener, lihat deh Nathan Chuaon. Iya. Itu diragukan mana-mana, permainan yang berantakan segala macam. Lihat musim ini performanya Nathan seperti apa. Oke. Tuh. Tinggal satu lagi kuncinya, agennya harus pintar. Iya. Pintar cari tim mana yang bisa ngehidupin karirnya. Contoh Ya. Nathan, redup banget di Swansea. Tapi Swansea. Iya, Swansea. sorry. Habis itu dia dapat klub ya Willem. Tapi kan Willem itu maksudnya meskipun main di Eerste Divisi atau Ya, Liga Divisi 2-nya Belanda, tapi ternyata dia main week in week out he's playing. And then he could revive his career, Nathan Chuan. Males gue dengerin Habis itu ya dia bisa kalau kayak gini terus ya tentunya performa yang baik di klub akan baik untuk timnas. Iya, betul. Nah, aku singkatnya nih. Iya. Ipar yang udah pernah like foto kamu di akun saya. Iya. Jangan mau main di liga sini ya. Di sana kan enak kau tuh kalau lagi musim salju. Di sini kalau musim hujan masukkan air dalam plastik. Jangan mau main di liga sini. Jangan mau mungut air dalam plastik, jangan. Sana enak salju, Ron. Liga ya, ini kita Iya. nggak ngomongin klub apapun Liga, ya. liga. Dan gue yakin semua fans klub Liga Indonesia tahu kalau liga kita tuh jelek tau. Cuma nggak mau mengakui aja. Iya, maksudnya kayak ya klubnya masih main di liga itu juga, Kan nggak mungkin dikatain. nggak mungkin dikatain. Iya. Contoh. Hah? Sebiteng. Tapi lu Karena gini, oh iya, lu mau bridging ya belum? Silakan. Udah mau bridging apa? Gue mau ngomongin Ivar dulu dikit. Iya. Jadi kesimpulannya, walaupun kita ngasih tahu kayak apa, kalau Ivarnya tetap mau pindah aja. Ya udah, iya, tapi, betul. Tapi gue yakin Ivar nggak akan ke Indonesia. Karena Ivar tuh punya pendirian. Apa tuh? Dari statementnya aja jelas dong, yang dia after match kemarin itu doorstop kan di tanya wartawan, dia statementnya cukup tegas tuh. Karena kesempatan yang nggak dikasih, gue pengen cabut. Itu mirip banget sama Justin Hubner. Ataupun Nathan ya. Iya, jadi gue yakin Nathan nggak pernah ada statement. Teman diem-diem tapi kena Willem. Iya, kalau kalau- diem-diem ke Bali.
Kayak siapa? Ya, itu si kawan. Ke Liga Nguras ya. Baru lagi. Iya, jadi Ivan Jenner gue yakin tetap di minimal di Belanda, mungkin ke klub-klub kayak Fortuna Fortuna Sittard. Ya, pokoknya peringkat tengah atau peringkat Kayaknya bawah. Liga Belanda juga deh feeling gua. Atau RST Divisi pun tetap. oke kayak Willem. Ya, Mungkin. Liga 2. Iya, Liga 2 ya. Nah, di fun fact ya, kalian kalau ada main FM, Football Manager, si Jenner tuh potensial ability-nya salah satu yang paling tinggi di Liga Indonesia. Di pemain sebagai pemain Indonesia. Iya. Main potensial itu. Jenner, makanya janganlah ke Liga Nguras. karena liga kita gimana tadi? Enggak. Lu sekarang ada ngerasa nggak sih kalau di pekan ke-13 ini tuh bukan salah I-League ya, satu, I-League. Iya, bukan salah Super satu League. bukan salah satu klub atau Super League tuh liganya, I-League tuh badan yang ngurusnya. Iya. ya biar Super League. Hmm. Jadi di pekan ke-13 ini tuh bukan ada klub yang bersinar, bukan ada pemain yang bersinar, Tapi wasit yang bersinar di pekan ke-13. kita masuk di injury time. Makan api banget nih kalau Gue udah kemarin ngerasa banget dari semalam ya. Ini pekan ke-13 kayaknya wasit menyala banget ini. Enggak, jadi gini, mungkin buat orang-orang yang nggak nonton kayak Farhan, lu benci sama liga ini kan? Padahal dari tadi ketahuan siapa yang benci. Enggak, gue mau ngikutin sekarang. Ngikutin terpaksa Ada cari duit. beberapa. Apa? Ngikutin terpaksa karena Cari duit. Iya, astagfirullahaladzim. Kalau enggak loh, gue sangat tulus buat Liga Indonesia. Gue mengkritik untuk membangun. tapi cari duit sih nggak apa-apa Han. Iya. Tapi jangan semuanya disikat. Iya. Udah lagi injury time ini. Silakan. Nah, jadi pertama itu adalah adanya keputusan yang berbeda pada pelanggaran yang sama dari wasit yang berbeda. Oke. Ini sekali lagi no offense untuk fans Persija ya. Lu di atas gini mau nendang siapa sih? Hah? Mau loncat mau nendang orang lu ya? Mau nendang wasit. Bobangku nggak? Enggak, kita jangan bahas yang terlalu anarkis dulu, kasihan. Enggak, jadi gini, Tubarau ngelakuin injakan kaki ke pemain Persik. Ya. Sama dengan Beckham ke arah Marukawa. Itu bobot pelanggaran sama menurut gua. Tapi kenapa bisa output foul-nya beda? Padahal referensinya peraturannya sama. Harusnya sama. Itu gua sangat tidak bisa mengiyakan kenapa itu bisa beda, ngerti gak? Ngerti. Dan ini sedikit ini pesan dari gue buat I-League dan Komdis ya. Tolonglah, supporter lu gak akan pernah akur kalau lu begini kelakuannya. Iya. Terus Gak akan. kira-kira kenapa bisa beda menurut lu? Keputusannya dengan kejadian yang Kalau sama? gue positive thinking, Nah, karena tensi pertandingannya beda menurut gue. Wasit itu ada kalanya wasit itu latah. Setuju gak? Lo kalau main futsal atau main bola, sit hand, prit. bisa kayak gitu Pak, latah. Kalau lo ikut turnamen bisa. Jadi dia udah terlanjur ngeluarin itu. bisa karena bukan level profesional yang lu ikutin. Iya. Ini kan kita udah ngomongnya udah level Harusnya tertinggi dia- di negeri ini. Dia Iya. berdirinya apa sih dia ngambil keputusan berdasarkan law of the game. Iya, nggak boleh latah kan. harusnya. Iya. Ya positif thinking gua karena pressure pertandingan itu tinggi, jadi wasit itu salah ngambil keputusan. Itu bisa. Itu make Bisa sense. Berarti jadi. kemampuan wasitnya yang kurang dong. Karena Persik lawan Persija itu kan hujan deras kan. Ya. Wasitnya kayak bapak. Lamur matanya kalau pakai lepas ke Bukan, jalan. bukan. Apa? Bald. Apa urusannya Pierluigi Collina? Bot keren banget. Kolina. Legend. Tapi bukan Kolina kan ini kan. Nah. Mungkin dia masuk angin, Pak. Nah, itu dia. Kan janjinya Pak Erick Thohir dia, semuanya pasti tahu kan. Iya. Musim ini di Liga Indonesia akan banyak wasit Asing. asing. Sampai week ke-13. 13. Gue jarang banget. Jarang lihat Belum wasit. pernah malah. Pertanyaannya kemana wasitnya, Pak? Ya kan? Iya. Pernah gak lu nonton? Ada Apalagi sih big satu match. orang. Ada, tapi big match jarang wasit Iya. wasit Nah, asing. itu padahal krusial paling penting harusnya wasit asing. Kenapa Tapi ya? enggak, tapi menurut lu wasit asing itu bisa mengurangi hal-hal kayak gitu? Bisa banget. Berarti menurut lu wasit Indonesia jelek? Kurang Dalam bagus. pertandingan-pertandingan Kurang yang bagus sama jelek bedanya apaan, Pak? Iya. Ya misalnya Lebih halus aja Oh, ini bahasanya. bahasa lebih halus aja. Jelek gitu. biar dapat endorsean. Bahasa Super League nggak mau endorse kita. Iya. Kita ngomongin mulu tiap minggu. Iya bener ya, malah Nggak. tau. Tapi Nggak kalau tulus, kalau nggak misalkan tulus. minggu depan kalian ngeliat kita ada di stadion berarti udah masuk ya. Iya pokoknya harus diakui. Iya. Memang kualitas wasit di Indonesia ini masih belum standar lah. secara SDM atau secara lembaga perwasitan nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena nggak semua wasit begitu. Kalau lembaga perwasitannya jelek, semua wasit begitu kan? Tapi kan sebagian besar. Enggak juga. Contoh wasit Arema lawan Persebaya, itu big match, tapi keputusan wasitnya tuh benar.
Iya, tapi Dan kan tegas wasitnya. banyak kan nggak benernya daripada benernya. Iya. Hampir semua pertandingan ya, Iya. ada aja yang Tiap minggu lah. tiap ada minggu aja pasti jadi ada. konten kita. Betul. Itu tandanya ya kualitasnya Iya, bener. Padahal kan kita udah pakai VAR. yang nggak cukup. Nggak juga. VAR itu kan cuma support. Iya, maksud gua kadang ada keputusan wasit yang dengan ngelihat VAR harusnya dia tahu ambil keputusan apa. Harusnya ya. Tapi kan Harusnya. kalau emang dia nggak mau lihat VAR, kayak pertandingan Borneo Madura. Ya. Ya sebetulnya dengan pernyataan Pak Erick Thohir akan memakai wasit asing lebih banyak, itu juga udah mengamini bahwa memang kualitas wasit lokal kita masih Kurang. belum nyampe gitu. Gue mau nyebut kuring takut dikira closing ya. Iya. Katanya nyari diksi. Iya belum nyampe. Ya contoh konkretnya aja, siapa sih wasit yang selalu ada dipanggil untuk pertandingan-pertandingan penting? Paling kan JN, Al-Katiri lagi. Oh, Al-Katiri. JN, Paling 2-3. Purwanto. Sebut nama, maaf. Maaf Om. Paling kan itu aja kan. Berarti kan kualitas yang lainnya ya belum nyampe sama Iya. selain Dan itu. jujur aja, wasit Torik juga pernah bikin kesalahan kok. Iya. Kalau pernah dibandingin sering beda. Hobi ya. Karena menurut gua, nih Hobi itu berarti gimana? Kenapa tuh? senang. Senang karena- bikin kesalahan. Senang karena Ya, Ada hobi keributan. aja. Hobi yang enak itu, Hobi yang dibayar. iya. Jadi maksudnya dibayar. Maksud Enggak. lo. Ngasih Bisa tahu dia doang. dibayar lah. Wasit kalau nggak dibayar, Mana mau? Masa sedekah ya? Iya, masa sedekah juga dia sih. kerja kan kerja. Iya. Ya bener juga, ngapain ini sih mau gua ngomong beli- apa nih coba. Gak ada. Ini udah izin time nih, gak mau Apa? nanya. Gak Mau ada. apa? Gak ada. Apa? Gak ada. Iya, jadi Gak mau aku nyenggol ini. tadi Persibaya tuh. Persib lawan Dewa sama Persija lawan Persik. Gue kan punya visi misi untuk ya supporter tuh tolonglah rivalitasnya 90 menit aja. Iya. Di luar lapangan. Supaya lu bisa UWD itu dihapus larangannya, bisa senang-senang lagi di stadion, Karena sepak bola hanya hiburan. Tapi itu nggak akan terjadi kalau bayangin ya, kita berani-aneh deh. Hal kayak gitu terjadi di derby besar kayak Persib lawan Persija. Wah, assalamualaikum coy. Waalaikumsalam. Jadi menurut lu faktor terbesarnya yang bikin itu tetap kejadian apa? Gue sih sebenarnya Ada lagi karena kenapa? keputusan wasit sih. nggak ada satu, tapi ini gue ngeri mas ngomongnya jujur aja. Belakang layar aja ya? Iya, balik-balik. Disensor aja. Ngomong aja. Ini tuh dipiara kayak gini. Ada pihak yang memang pengen keadaan ini tuh terus seperti ini. Supaya nanti supporter nggak terima, ribut. Kalau gue Denda, sih ya denda. lebih penindakan ininya aja. Hukumnya Enggak, Pak. ini udah terlalu terang-terangan anjir. Masalah itu sanksi dasar. Iya. Maksud gua pelanggaran dasar yang kok bisa lu pelanggaran kayak gini beda outputnya gitu. Ya sanksinya kan nggak ada. Ya berarti sih emang Enggak, dari sanksi wasitnya kan bisa aja di nonaktifkan dari dunia sepak bola. Tapi nggak ada kan nyatanya. Nggak ada, iya makanya. berarti ada pihak yang emang gak mau nyangsi itu. Iya. Mungkin. Maksudnya ini kan udah jelas dia buat kesalahan fatal Iya. gitu kan. Contoh yang Borneo deh. Kok suaranya mulai pelan? Kan injury time. Ini berarti kan Joshua harus ngegas nih, udah mau terakhir. berarti harus kan ngegolin. faktanya emang sampai saat ini sepak bola liga kita memang belum sejauh itu berkembangnya. Iya. Cuman karena digendong-gendong sama Bandung sama Dewa aja. Peringkatnya Peringkatnya naik. naik. Biasa. Secara kualitas mau Ivar Jenner main di jangan dulu Ivar Jenner. Nah gitu dah, maksud gua ini dari perangkat wasit ya. Ini gua masih belum selesai soal wasit nih. Borneo itu pelanggaran Keirose, stopping promising attack itu kartu kuning jelas. Iya. Keirose itu udah megang kartu kuning. Harusnya Merah. Second yellow harusnya. Dan lucunya setelah itu nggak pelanggaran, nggak kartu, pelanggaran tetap nggak kartu. Keirose diganti. Panik. daripada Merah. Kena Kalau lagi. nanti ada review, Iya. Ribut, takut Dan dicek itu lah. dari maksud gua nggak mungkin dong dia nggak tahu kalau si Keidi udah kartu kuning, si pasti wasitnya. tahu lah. Iya nggak? tahu. Terus Nadeo, Berarti apa ada pesanan gitu maksudnya jangan Enggak, sampai ada kartu merah, enggak, jangan enggak, sampai win streak-nya kalah gitu. Enggak ada. enggak. Kesana. Cuma aneh aja menurut gua. Padahal menurut gua secara permainan Apa wasitnya fans Borneo? nggak tahu. Ya Nggak pasti tahu. ada kecurigaan-kecurigaan gitu dong kalau aneh. Ya mungkin ya. Mungkin dia pakai baju wasit dobelannya jersey Borneo dalamnya. Kita nggak tahu. Ya nggak? Atau mungkin dia kalau buka baju ada tato Borneo FC. Iya. Nggak Ada tahu apa? kita. Lumba-lumba ya? Iya. Pesut ya? Pesut. Kayak Michael pesut Jordan metal. pakai baju. Nggak, karena jujur kalau gue secara teknis nih, permainan Borneo lawan Madura itu, selama gue nonton Borneo nih dari awal nih, ini yang paling jelek mainnya. Gue udah mikir, ini kayaknya bakal seri atau kalah nih. Soalnya Madura lebih berbahaya menurut gue. Di luar Nadeo emang jago banget ya. Aji Kusuma sama Balotelli, wah jago Pagi banget. banget. Tapi Nadeo emang gak obat di pertandingan itu, Nadeo. Tapi emang secara
aturan yang pelanggaran radio itu Merah. harusnya merah menurut gua. Mau pembelaan kan dia bikin postingan tuh Iya. ngejelasin soal Dokso kan. Gue tahu emang kalau misalnya kiper Siapa di yang zona, bikin postingan? nah dia langsung Oh, Nadianya bikin Langsung gitu, bikin. edukasi ya. tentang Dokso. Oh. Jadi emang Dokso itu kalau kiper ya, ini kita spesifik kiper ya. Ketika dia ngelanggar di area kotak penalti, ini setahu gue, tolong koreksi kalau salah ya. Kalau dia ngelanggar di area kotak penalti, itu nggak mutlak merah. Tapi bisa merah, paham nggak? Jadi wasit itu bisa ngasih kuning, bisa ngasih merah. Ya tergantung subjektivitas wasit berarti. Betul. Karena ada time untuk menyelamatkan bola. Betul. Dan ada juga sisi nilai apa ya? Jadi gini, contoh, lu narik orang kayak si Kuipers deh, lawan Dewa. Persib. Enggak kan, Kuipers mainnya Oh iya, lawan Persib. Itu kan Dokso dong. Iya. Iya nggak? Dokso itu apa sih? Denying an obvious goal scoring opportunity. Obvious goal scoring. Jadi, Udah pasti gol, Udah terus pasti gol. digagalin. Dia ditarik, gagalin. Atletik Bilbao lawan MU, itu si kaptennya Bilbao, Inaki. bukan, Dani Vivian. Oh, Vivian. Naki nggak kapten. Dani Vivian itu tackle Højlund. Hmm. Dokso, crossing, straight red card. Kuipers enggak. Kenapa? Satu, bobot pelanggarannya. Pelanggarannya separah apa? Yang kedua, wasit tuh punya tendensi, setahu gue ya, wasit tuh punya tendensi, ini kita kasih merah apa enggak? Karena mereka udah dapat penalti nih. Iya. Jadi kalau misalnya ini dia udah merah, dikasih penalti, Kalau misal dikasih merah nggak penalti emang ada? Emang mungkin? mungkin Di dalam kotak penalti loh? kalau enggak dalam bobot penalti kan pasti, ini pasti merah, pasti penalti dong. Ya pasti Tapi penalti. kita ngomongin kartunya, Kartunya. nangkep nggak? Iya. Kalau misalnya Nadeo, anggaplah kipernya bukan Nadeo. Sama nggak hasilnya? Belum tentu. Kenapa? Kenapa? Ya. Kok gitu loh? Cadangan Borneo siapa? Curigaan mulu. Siapa namanya? Si Gianluca. Bukan, kiper U20. Oh, David udah. Pasha. Pasha. Borneo kan itu? Iya. Mungkin nggak dia akan tampil segemilang Nadeo tadi malam? Enggak. Belum tentu. Berarti ada pesanan dari Borneo. Jangan, atau kenapa wasit. sih mikirin itu mulu? Pasangan mulu lu. Ya emang begitu. Catering. Lapar lu ya? Enggak, gua Pesan nanya mulu. kenapa? Kenapa bang sampai mikirin performance wasit apa kiper lain? Iya nggak tahu, makanya kenapa? Gua mempertanyakan kenapa itu nggak dimerahin. Padahal itu jelas doksonya. Berarti lu nggak setuju sama keputusan wasit? Nggak setuju. Dua itulah, Kei sama Nadeo. Iya. Nggak setuju. Gue juga harusnya merah dua-duanya. Iya. Sama. Sama. Ada yang menurut lo yang nggak merah? Ini merah ini dah. Gua no komen lah kok ini. Wasit, lu galak banget lu dari tadi. Galak Enggak, kita emang bukan wasit. Iya. Enggak. Kita bukan wasit. Kita bukan wasit. Kita nggak punya lisensi, tapi secara mata kita orang awam Kita ya, yang sering nonton bola di mana-mana lah. betul di Eropa biasanya pelanggaran-pelanggaran kayak gitu ya Merah Itu biasanya. merah pasti anjir. merah, Kalau di lu red card. Apalagi yang kayak Hirose itu merah. itu udah pasti kuning kedua. Iya. Itu udah pasti kartu kuning kedua itu. Tuh. Nggak Terus mungkin soal nggak. Nick Kuipers juga yang dia melakukan pelanggaran di area kotak penalti, Ya. harusnya kuning lah, dapat kartu kuning. Tapi itu rugi loh, Etam dapat kartu kuning kedua jadi. Iya, jadi nggak main lawan Persib lawan apa? Lawan Madura di sini. lawan Madura. Tapi yang aneh satu, terakhir lah ini ya. Ya. Pemain Madura nggak ada yang protes. Oh. Waktu si Kayak Hirose. Nggak keras Iya, protesnya. iya, iya. Nggak. Harusnya protes keras. Iya, nih. iya. Udah tahu sih kayak ini kartu kuning. Lupa kali mereka. Kenapa, Bing? Kenapa, Bing, kira-kira? Nggak Bing? mungkin lah. Nggak, Tebing tahu kenapa? jawabannya. Kalau Enggak. kayak tahu sesuatu. Aku nggak nonton. Aku cuma oh. Ya, menurut lo kenapa? Menurut lo? Mungkin Apa? biar juara itu. Siapa? Arsenal. Ya kan kita ngomongin dari Super Orang yang League. ngomongin Borneo. Lu aja ngomongin Borneo, gue gak ikut-ikutan. Nah, sumpah gue no offense sama Borneo. Gue salah satu orang yang menurut pendapat gue Borneo itu bakal juara musim ini. Dari segi permainan ya. Iya. Tapi semalam tuh parah sih keputusan itu. Tapi kan tetap menang kan? Tetap menang. Nah, itu aja Dan golnya layak. Itu aja. Oh, tadi. Dan orang yang nggak bisa menyalahkan Borneo, Kang, menurut gua itu bener juga. Iya. Karena Madura dapat penalti kenapa nggak Gak gol? gol. Nah. Iya. Itu. Yang salah siapa gitu? Jordi Wehrman loh yang gol itu. Yang Iya. itu. Jordi Wehrman tuh harus di. Oh. Agak ada Enggak. nih. Gara-gara dicukur itu Tapi kemarin emang Nadio bagus. Nanti Iya, ada emang dia jago banget Iya, kemarin. bagus. Terlepas dari dia save penalti, ada beberapa save lain. Iya. Emang jago kan? Sumpah gue nonton dia jago banget asli. Tapi harus respect juga sama pemain Madura, bener ya? Kalau klub-klub lain tuh kayaknya banyak yang udah Wah, maju. udah tes. Kalau Iya. kayak Hirose, kayak ditarik itu kan lumayan sampai melintir kayak Hirose. Iya sih. Bukan kayak Rossi yang ditarik. Oh sih, iya Dia sih. narik. Dia Oh, Rossi narik. tanggang. Ah, Tarik. Berarti tarik bagus sampai tuh. melintir kan? Iya.
Berarti bagus dong pemain Madura. Iya. Dia menghargai Iya. keputusan wasit. Iya, menghargai. Nggak protes berlebihan. Enggak, tapi tetap harus protes menurut gua tahu. Iya, maksud gue Satu, stopping promising attack, dua, foul-nya berat menurut gua. Tapi kalau wasit udah ngambil keputusan ya udah nggak bisa diganggu, Mas. Jangan sampai ditunjuk ya. Iya. Nggak boleh. Kayak Justru harusnya semua klub nih, kayak kayak wasit ya, Liga 2. Ligtung Persipal melawan Barito. Kenapa itu? ditonjok di lorong depan anak kecil. Wah, goblok. Enggak, banyak ini apa namanya kalau yang anak bukan anak gaul apa ya kalau lu bawa anak kecil gitu? Apa? Oh, Anak yang bola. fair play itu kan? Iya, yang Balboy, neng Balboy. neng neneng Iya. neng. Balboy. Aduh, Lupa gua pokoknya itulah. maskot. Maskot. Maksudnya ke topeng. Pendamping Garuda Ya, lah. pendamping kayak Garuda. itulah. Pendamping Garuda. Lu bilang anak kecil itu terus lu wasit lagi. Itu udah selesai pertandingan ya? Selesai pertandingan. Kita nggak tahu kenapa. Iya. Dan itu dari pihak siapa kita juga nggak tahu. Harusnya dari yang kalah dong. Nggak mungkin dari yang menang dong. Karena biasanya yang kalah menjelaskan. Iya. Nggak, maksud gua gini. Kita semua pasti kesel kalau tim kita dirugin wasit. Setuju nggak? Ya. Setuju. Tuh. Ya nggak? Kita semua, apalagi kalau misalnya dikasih lihat tayangan kayak pon, waktu itu 3 pon. Oh iya. Yang Loncat. Ike! Tahu apa ngejengkang? Sampai pingsan. Karena Gue tahu wasit itu kalau salnya ngerugin kita tuh nyebelin. Tapi tetap pertandingan tuh nggak boleh disentuh menurut gua. Iya. Salah satu langkah protes yang benar ya lu harus ke Melalui komdis jalur- malu surat yang benar. Melalui jalur yang sudah Ya, disiapkan. dan mereka pemain profesional loh. Liga 2 tuh profesional, jangan kecuali kayak turnamen SMA. nah, Sering tuh dulu tuh wasit dikejar-kejar turnamen sekolah tuh. pukul aja nggak apa-apa. Iya. Jangan juga. Apa-apa juga dong, lu Ini gimana anarkis sih? banget. Tapi gue gini. tapi gue rasa setiap pemain profesional itu juga pasti dia udah tahu lah, misalkan Batasannya gitu. ini keputusan ini udah bulat berarti nggak perlu diprotes. Tapi kalau sampai diprotes ini kan berarti wasitnya ini udah agak lain Iya, sampai diprotes. punya kekurangan lah. Iya. Dan itu yang harus Masih ada kurangnya ada wasit. benahi sama Iya. Iya. Sama komisi wasit. komisi wasit. Jelas. Kalau emang nggak bisa dibenahi dari akar dan SDM ya bawa wasit asing Pierre Guligi. Atau Pierre Colina suruh bikin seminar dah. Iya. Di sini dah. Gitu. Enggak, ya udah capek sih kalau gue lihat ya. Hmm. Enggak, maksud gue sih, gue nggak benerin yang mukul. Iya. Pemain-pemain sepak bola kita itu udah capek. Iya. Jadi wasit-wasit yang kayak gitu tuh nggak akan dihukum keras, nggak Iya. akan ditegur. Ditambah lagi juga, gue pukul aja. Ntar juga bisa dinego sama tim gue. Sama tim gua ya. Terus bisa denda, ada bisa dinego, semua bisa dinego di negara ini gitu. Dan nanti anak-anak kecilnya Nah kan ini lihat, buktinya banyak. wah, berarti kita kalau nggak terima boleh nih kita beyond combat sama wasit. Iya. Gitu. Nanti nego. Nanti tinggal nego kan. Ya Yuran Fernandes tahun jadi cuma berapa bulan? Iya. Nah, itu Nego ya. contoh, beneran contoh loh. Iya. Tapi terlihat dari pekan ke-13 sama di Liga 1 sama Liga 2 pekan 13 juga ya? Iya lah. Harusnya iya. Bener ya? Dari pertandingan. nggak tahu. Enggak, Liga 2 tuh maksudnya mulainya belakangan. Belakangan. Oh, belakangan ya. Udah Ya, kayak 2 minggu intinya pertandingan. Di minggu ini lah. Di liga kita itu masih banyak kekurangan. Betul. Ya. Masih kurang semua ya. Ya. Semoga lah segera dibenahin lah ya. Mau closing kan? Apa banget apalagi kalau misalnya ada yang kurang dari kita, namanya juga Masih kurang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa komen dan subscribe. Thank you.